Pertamina memastikan masih menjual dua jenis bahan bakar dengan nilai oktan di bawah 91, yaitu premium dan pertalite. Namun, Pertamina tengah mendorong penggunaan bahan bakar lebih ramah lingkungan pada konsumen. Vice President Corporate Communication Pertamina, Fajria Usman, dalam keterangan tertulisnya pada Kompas.com menyatakan, berdasarkan penugasan dari pemerintah, saat ini Pertamina masih menyalurkan dan menyediakan premium di Indonesia. Untuk itu, masyarakat tidak perlu khawatir dan tetap menggunakan BBM sesuai kebutuhan. Menteri SDM Arifin Tasrif mengatakan Indonesia merupakan salah satu dari 5 negara di dunia yang saat ini masih menggunakan produk bensin RON 90 ke bawah. Pemerintah berencana terus mengedukasi masyarakat memakai BBM yang ramah lingkungan. Bisa mengurangi masalah polusi ini. Premium ini cuma ada di dunia, ada 5 negara aja yang masih menggunakan. Ya, jadi dan Indonesia termasuk negara besar yang masih menggunakan. Jadi program kita akan kita lakukan bertahap. Ya, jadi memang kemarin dilakukan uji coba ke Bali, tapi itu adalah merupakan aksi korporasi dari Pertamina untuk mengetahui respons daripada masyarakat. Pertamina berencana menghapus BBM jenis premium dan pertalite. Rencana ini mengemuka saat rapat dengar pendapat antara Komisi 7 DPR dengan Pertamina pada Senin lalu. Pertamina ingin mendorong konsumen mampu beralih ke bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Direktur Utama Pertamina, Nike Widiawati menyebut alasan penyederhanaan produk bahan bakar minyak ini mengikuti ketentuan dalam Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup. Kita melihat dari supply demand yang kita jadikan acuan. Selain itu, ada permen dari KLHK yang mensyaratkan, itu nomor 20 tahun 2017, yang sebetulnya mensyaratkan bahwa gasolin ini yang dijual minimum RON 91. Artinya kalau minimum RON 91, ada 2 produk yang kemudian tidak boleh lagi dijual di pasar gitu ya. Kalau kita mengikuti aturan itu, yaitu premium dan juga pertalite. Jadi kalau di atas 91 ya berarti ini Pertamax. Nah, namun demikian kita akan mencoba melakukan pengelolaan hal ini karena sebetulnya premium dengan pertalite ini porsi konsumsinya itu yang paling besar. Ya, oleh karena itu kita perlu segera ini mendorong bagaimana konsumen yang mampu untuk beralih gitu ya ke yang BBM yang lebih ramah lingkungan. Yang hadir, ya, silakan. Anggota Komisi 7 DPR dari fraksi Partai Gerindra, Mulan Jamila, mengusulkan agar harga jual Pertamax setara dengan harga premium jika rencana penghapusan BBM jenis premium dan pertalite ini diberlakukan. Kami ingin menanyakan sejauh mana Pertamina sudah melakukan pengkajian yang mendalam dan lebih luas lagi terhadap masyarakat terkait rencana penghapusan premium dan pertalite ini. Yang kedua, apakah pihak Pertamina sudah memikirkan dampaknya terhadap masyarakat, karena mengingat saat ini mungkin kita ketahui semua sedang mengalami ujian pandemi COVID-19. Karena apabila premium dan pertalite ini dihapus, tentu akan berdampak yang tidak baik untuk masyarakat. Dan sekedar masukan saja dari saya, mungkin apabila betul dan benar premium pertalite ini akan dihapus, memungkinkan apabila harga Pertamax ini bisa diturunkan, mungkin bisa jadi sama dengan harga premium. Mungkin insya Allah itu bisa jadi solusi. Meski demikian, rencana penghapusan kedua jenis BBM yang dianggap tak ramah lingkungan ini masih terus digodok oleh Pertamina. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, rencana penghapusan premium dan pertalite kembali mengemuka dalam rapat dengar pendapat antara PT Pertamina dan Komisi 7 DPR. Senin lalu, ada banyak pro dan kontra terkait rencana ini. Untuk membahas lebih lengkap, kita sudah terhubung dengan staf khusus Menteri BUMN, Arya Sinulinga, dan anggota Komisi 7 DPR dari fraksi PKS, Mulyanto. Selamat malam, Bapak-Bapak. Saya langsung menuju ke Bung Arya. Bung Arya adalah staf khusus Menteri BUMN, Pak Erick Thohir. Bung Arya, saya ingin penjelasan resmi dari Kementerian BUMN terkait dengan rencana penghapusan premium dan pertalite. Bagaimana, Bung Arya? Iya, ini kan kita sebenarnya yang pertama lah penyederhanaan produk BBM kita lah ya, yang sangat banyak
jenisnya gitu. Itu juga membuat sebenarnya salah satunya tidak efisiensi di Pertamina sendiri karena makin banyak produk sudah pasti itu operasionalnya dan formulanya akan lebih rumit daripada dan lebih nggak efisien daripada kalau kita cuma punya beberapa jenis saja gitu. Jadi kita lihat dari efisiensinya BBM, produk BBM. Jadi kalau saya tanyakan, benar premium dan pertalite akan segera dihapus? Sebentar dulu nih, belum selesai nih. Baik. Ya, yang kedua itu adalah kemudian kita tahun 2017 sudah ada keputusan permen dari Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2017 ya, nomor 20. Itu bahwa kita harus pindah ke RON 91 atau Euro 4 gitu ya. Yeah. Ini adalah bagian dari untuk membuat Indonesia udara bersih lah gitu ya. Dan ini juga dalam komitmen kita terhadap perubahan iklim PBB yang ke-21 dulu itu di Paris gitu. Itu adalah tahun 2015 tuh ya. Jadi kita ada di dalam juga, itu adalah bagian dari komitmen dunia untuk mengurangi pengurangan ozon dan sebagainya. Kemudian yang kedua, hingga saat ini hanya tinggal 5-7 negara lah yang masih memakai di bawah RON 9, Bangladesh, Mesir, Mongolia, dan Pakistan gitu. Jadi itu kenapa ide seperti itu ada malah efisiensi dalam. Iya, ini rupanya audionya agak terbata-bata ini karena mungkin ada gangguan. Tapi saya ingin koreksi dulu. Kebetulan saya belum lama ini ke Amerika. Ada beberapa negara bagian yang kemudian masih menggunakan RON, bahkan bukan RON 88, RON 87. Saya sebutkan di Lansing, Michigan, di New Orleans, Louisiana, di Oklahoma, bahkan di Washington itu ada kemudian RON 87. Jadi apa yang kemudian disampaikan oleh Pertamina bahwa ada 7 negara, bahkan sebelumnya sempat sebutkan 5 negara, ya di negara-negara di bawah, Bangladesh, Kolombia, Mesir, Mongolia, Ukraina, Uzbekistan, dan juga Indonesia, ternyata Amerika masih menggunakan. Gini, nah ini mungkin Bung Aiman tidak baca berita tahun 2015 gitu. Kalau kita perhatikan ketika ada tim reformasinya tata kelola minyak dan gas bumi, Faisal Basri, itu menunjukkan bahwa ternyata berbeda antara RON 88 kita dengan yang di Amerika. Ya, itu ada namanya, di Amerika itu namanya AKI, Anti-Knock Index gitu. Jadi beda, di sana jadi di Amerika sama di Kanada itu beda sama kita gitu. Jadi beda situasinya. Jadi yang apa yang dibeli oleh bedanya bagaimana? Bagaimana Bung Arya? Jadi dari kualitas. Jadi dari knock index-nya beda memang. Jadi itu dari hitungan dari teman-teman dari ketika Pak Faisal Basri menjadi ketua reformasi tata kelola minyak ya. Oke. Tapi bahwa ada di Amerika iya. RON 88 di Amerika itu sama Kanada itu setara dengan RON 92 di kita. Oke. Gitu. Jadi RON yang rendah di sana setara dengan RON yang tinggi di Indonesia. Ya, jadi RON 88 ya, karena dia itu hasil kajian dari kawan-kawan di ketika Faisal Basri menjadi ketua tim reformasi tata kelola minyak ya. Jadi seperti 8788 di Amerika itu setara dengan RON 9192 di Indonesia. Oke, saya ke Pak Mulyanto. Pak Mulyanto, apa yang bisa Anda sampaikan terkait rencana Pertamina ini, rencana pemerintah? Selamat malam Mas Wibisono, Mas Arya. Selamat malam, Mas. Kami 2 kali ya. Yang pertama rapat dengan pendapat dengan Pertamina, kemudian baru tadi pagi kami rapat kerja dengan Pak Menteri SDM. Ini kan kewenangan dari Kementerian SDM persoalan harga BBM ya, juga persoalan penghapusan ini. Yang saya pahami bahwa sekarang ini Pertamina melakukan aksi korporasi, melakukan penelitian uji coba di beberapa titik. Jadi hanya uji coba aja untuk melihat demand-nya gimana sih. Kalau Pertamina menghapus, bukan Pertamina, nanti Pertamina usaha pemerintah ya, pemerintah menghapus premium dan pertalite. Gitu. Jadi bukan serius nih rencananya, jadi cuma coba-coba aja, cek ombak. Cek ombak lah, baru wacana ini.
Karena Pak Menteri pun juga menegaskan, teman-teman kan menanyakan dengan detail, Pak Menteri kan kewenangannya di Pak Menteri, bukannya di Pertamina dong. Iya, betul. Pak Menteri. Makanya ini baru uji coba Pertamina. Kalau dirasakan baik, demand premium turun, demand Pertalite naik, barulah mungkin dipertimbangkan. Oke, tapi kan yang menjadi fakta saat ini paling tinggi kan konsumsi premium. Bagaimana mungkin ketika kemudian premium dihilangkan, lalu kemudian ya pasti akan tinggi Pertalite. Tapi kan mungkin saja kemudian itu berupa sebuah paksaan di tengah pandemi yang tengah kesulitan ekonomi. Bagaimana Pak Mulyanto? Iya, kalau kami pandangan saya dipanggil Pak Mul. Tadi kawan saya dipanggil Mbak Mul. Saya duet itu. Oke. Itu kami menolak rencana ini. Apalagi secara serta-merta dihapus, tidak mungkin. Fakta yang kami alami, saya mewakili masyarakat, kalau kita cek di lapangan, begini ceritanya. Kenapa itu menurun? Karena suplainya dibatasi. Oke. Pelan-pelan dikurangi, sehingga kalau kita datang kadang-kadang habis, kadang-kadang enggak. Karena terpaksa dikontrol, turun demand. Kalau dilepas, tetap naik itu demand premium. Betul. Logika masyarakat bawah itu adalah logika BBM murah, bukan logika BBM bersih. Yang well educated, yang daya belinya tinggi, dia bisa punya pilihan, ya kan? Mana yang lebih bagus, Pertalite mungkin. Tapi kalau masyarakat menengah ke bawah, dia cenderung yang murah. Karenanya kalau kami dalam kondisi pandemi sekarang ini, berat mereka. Iya, kalau kita bicara misalnya ojek online, kita bicara misalnya taksi online, tentu akan berpengaruh. Apa yang kemudian Anda bayangkan di sini Pak Mulyanto? Iya, akan ramai ini. Apalagi logika yang ada sekarang kan ini di tengah masyarakat ya, yang kami tangkap sebagai perwakilan masyarakat. Kemarin ketika harga dunia anjlok BBM, pemerintah tidak menurunkan. Ketika sekarang harga bergerak akan naik, ya kan? Akan naik, dicabutlah misalnya premium, ya kalau Pertalite dicabut lebih dahsyat lagi, maka otomatis kan masyarakat nggak punya pilihan. Itu sama juga dengan berkata BBM naik. Oke, baik, stop sampai situ. Kalau seandainya, ya nanti saya akan konfirmasi ke Pak Mul lagi. Kalau seandainya memang pemerintah memaksakan seperti itu, bilang saja BBM dinaikkan, Bung Arya. Seperti yang dikatakan tadi, bahwa itu aksi kita saja untuk misalnya dicoba di Bali gitu ya, melihat demand dari sana. Jadi belum ada, rencana tahun ini sih nggak ada ya kita untuk mencabut itu nggak ada. Nggak mungkin lah. Gitu. Tapi mengurangi supply? Mengurangi supply juga enggak. Tapi kan kita gini. Yakin kan, tidak ada pengurangan supply? Berkeliling kemudian di sejumlah SPBU tentu ada penjataan di sana. Gini. Ini adalah misalnya kita di Bali kerjasama dengan pemerintah daerah yang memang targetnya seperti itu di trial gitu. Kemudian kemarin DKI Jakarta sebenarnya ada juga permintaan seperti pemerintah DKI Jakarta. Tapi kita karena mereka mau bikin Jakarta bersih, udara bersih. Ya. Karena tingkat polusinya tinggi. Tapi kita masih belum coba Jakarta. Jadi ini adalah semuanya dikerjasamakan. Jadi bukan berdiri sendiri Pertamina juga enggak. Jadi ini adalah melihat bahwa apakah memang pemerintah daerahnya juga memang mendorong untuk perubahan itu. Kalau nggak sih kita nggak mau coba-coba juga ya. Baik, pertanyaan gini Bung Arya. Tentu setuju ketika udara bersih. Tentu setuju ketika polusi dikurangi. Permasalahannya dengan kemudian mengurangi atau bahkan menghilangkan premium, bahkan Pertalite di tengah masa pandemi yang ada tekanan, ada kontraksi ekonomi di sana. Apakah tepat? Nanti jawab setelah jeda, kami akan segera kembali sesaat lagi. Saudara, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam.